Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali kali ini bersama saya Hamdan Al-Kafi. Kali ini kita akan mengajak Anda untuk memahami dinul Islam atau memahami agama Islam. Dan tentu saja saya tidak sendiri dalam memahami agama atau dinul Islam. Hendaknya kita membutuhkan seorang mursyid atau guru. Telah hadir bersama saya di sini Ustadzana wa Syekhona wa Abina. Beliau adalah Profesor Muhammad Quraish Shihab atau yang kerap kami sapa sebagai Abina atau Bapak kami semua di sini. Assalamualaikum Prof. Abi Quraish Shihab. Waalaikumsalam. Syukran jazilan telah meluangkan waktu di sini untuk memberikan pemahaman bagaimana sesungguhnya agama Islam dan dinul Islam yang telah banyak dianut oleh sebagian besar umat di dunia ini. Seringkali kita mendengar bahwa Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah agama Islam ini dianggap agama Islam ini bersumber dari Rasulullah SAW sendiri. Bagaimana tanggapan Nabi? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ide tentang itu lahir pertama kali dari sementara orientalis Barat yang enggan mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul. Dan aneh ya, mereka mengakui adanya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, tapi begitu Nabi Muhammad diutus dengan bukti-bukti yang jelas, mereka enggan mengakuinya. Namun dalam kenyataan ada ajaran, karena mereka enggan mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah, maka mereka ajaran Islam. Islam yang dimaksud adalah penyerahan diri secara total kepada Allah. Penyerahan diri secara total itu adalah dengan melaksanakan tuntunan-tuntunan agama yang disampaikan dan diberi contoh oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sama sekali tidak punya peranan dalam konteks ajaran ini kalau dia dikaitkan dengan sumber utamanya Al-Quran. Al-Quran itu firman-firman Allah, bukan sabda Nabi Muhammad. Bukan karangan Nabi ya? Bukan karangan Nabi. Ada ayat-ayatnya yang menegur Nabi. Ada ayatnya yang menegur dengan keras. Ada ayatnya yang menegur dengan halus. Lima azinta lahum. Kenapa kamu memberi izin kepada mereka untuk tidak ikut dalam satu kewajiban? Mestinya buktikan dulu pada mereka bahwa mereka bohong, baru kamu katakan tidak usah ikut. Ada ayat yang menyatakan bahwa beliau ketika terluka di perang Uhud, beliau berucap, bagaimana bisa satu kaum akan memperoleh kemenangan, akan memperoleh restu dari Allah, padahal mereka itu sudah melumurkan wajah Nabi mereka dengan darah. Turun teguran keras, laisa laka minal amri syai'. Bukan urusanmu mereka dimaafkan atau tidak dimaafkan, itu urusan Tuhan. Jadi ada teguran-teguran. Kita bisa berkata lebih jauh. Biasanya manusia itu kalau ada sesuatu yang istimewa, dia akan, dan itu dari dia tidak malu untuk berkata ini dari saya. Dia tidak segan untuk berkata ini saya yang buat. Bahkan ada orang-orang bukan karyanya tapi diakui karyanya. Al-Quran ini diakui oleh semua pihak bahwa dia sangat istimewa. Kendati demikian, Nabi Muhammad tidak mengakuinya sebagai karyanya,
karena memang ajaran ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira Masya Allah. itu sedikit ya menyangkut Muhammad. Dan yang perlu digarisbawahi di sini Abi bahwa Muhammadanisme ini berangkat dari sebuah kesalahpahaman para kaum orientalis di situ. Ya. Bahkan kalau kita tilik dari keterangan Abi tadi, kalau ini memang ayat Al-Quran bersumber dari Nabi Muhammad, tidak mungkin ada ayat yang menegur langsung Rasulullah sendiri ya Ustaz ya. Ya. Masya Allah. Masih banyak yang akan kita ulas lebih lanjut terkait dengan bagaimana kesalahpahaman pemahaman agama Islam terkait dengan Muhammadanisme ini sendiri. Pemirsa, tetap bersama kami, akan kembali untuk Anda usai jeda berikut. Keliru siapa yang memaksakan seseorang untuk memeluk satu agama, karena agama kita arahkan kepada Tuhan, sedangkan Tuhan tidak menerima sesuatu kecuali yang dilakukan dengan tulus. Baik, syukuran jazilan masih bersama kami, pemirsa Metro TV, dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program baru Metro TV, ini Memahami Islam bersama M. Quraish Shihab. Abi Quraish Shihab, terkait dengan tadi di segmen pertama, bagaimana memahami Islam, banyak sekali pemahaman yang salah. Selain itu, kami juga akan membahas bagaimana Islam yang memang selama ini kerap kali dikonotasikan dengan pedang dan perang, Abi. Tafadhal. Baik. Kalau kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, kalau kita itu sudah unsur paksaan ada. Lihat saja kita di Indonesia. Umat Islam yang terbesar di dunia itu di Indonesia. Islam tidak masuk dengan pedang, tapi masuk dengan wajah senyum, dengan dakwah. Memang ada beberapa hadis yang disalahpahami maknanya. Ada sabda Nabi, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya. Saya diperintahkan, ini di sini salah terjemah. Saya diperintahkan memerangi orang sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kata uqatil itu bukan berarti memerangi. Apalagi membunuh ya, Bu ya? Bukan apalagi membunuh. Memperjuangkan, berjuang. Perjuangan ini dilakukan dengan ramah dan sebagainya. Berjuang, berdakwah sampai mereka memeluk agama Islam. Nah, kemudian yang kedua, kesalahpahaman itu timbul. An-nas dianggap semua manusia. Padahal An-nas di sini adalah masyarakat Mekah yang ketika itu hidup di Mekah. Setelah Rasul menguasai kota Mekah, Allah menurunkan ketetapan bahwa tidak ada yang boleh tinggal di Mekah kecuali Muslim. Kalau tidak, silahkan keluar, tidak diganggu. Kalaupun kita berkata demikian penafsirannya, itu sebenarnya sampai sekarang di negara manapun terjadi itu. Ada kewenangan untuk masuk ke satu negara dengan visa. Amerika pun begitu. Pakai visa. Kalau tidak ada izin, tidak bisa. Ada kewenangan pemerintah untuk mengatur siapa yang boleh tinggal, berapa lama dia boleh tinggal, dan lain-lain sebagainya. Jadi An-nas di sini bukan seluruh manusia di seluruh dunia. Nah, jadi sekian banyak kesalahpahaman ini lahir karena tidak memahami konteks. Jadi tidak ada sama sekali dalam ajaran Islam bentuk halus sekalipun untuk memaksakan orang memeluk agama Islam ini. Karena Allah sudah menyatakan, "Lau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah." Kalau Allah menghendaki, kamu dijadikannya satu umat. Tapi liyabluwakum fima atakum. Allah ingin menguji kamu.
kamu diberi akal, kamu diberi hati, telah dijelaskan kepada kamu ajaran-ajaran ini. Keliru siapa yang memaksakan seseorang untuk memeluk satu agama, karena agama kita arahkan kepada Tuhan, sedangkan Tuhan tidak menerima sesuatu kecuali yang dilakukan dengan tulus. Tanpa ketulusan tidak ada arti suatu agama. Saya kira begitu ya. Masya Allah. Abi, terkait dengan yang digarisbawahi tadi di segmen kali ini, bahwa Islam masuk ke suatu negara dimanapun itu sama sekali bukan dengan pedang atau perang, tapi dengan senyuman. Kita semua jadi penasaran, apa sih yang diutamakan, dikedepankan oleh Rasulullah SAW dalam setiap dakwahnya? Akhlak. Karena beliau memang menggarisbawahi, saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka dalam konteks akhlak itu lahirlah sekian sikap. Utamanya keramah tamahan, toleransi, bantuan walaupun tidak seagama, perlindungan walaupun tidak seagama. Itu yang disodorkan oleh Rasulullah sambil memberikan contoh-contoh sehingga orang tertarik pada beliau. Saya kira demikian. Tidak hanya mau'idah hasanah, tapi bukan hanya mau'idah hasanah, iya, contoh. Orang melihat ya? Nabi, lihat perangainya, lihat sikapnya, tanpa mengetahui ajarannya, dia hanya melihat begitu, berucap, mahadha biwajhi kadzab. Wajah orang ini bukan wajah pembohong. Langsung percaya. Masya Allah, itu semua karena memang dalam setiap dakwahnya Rasulullah SAW selalu mengedepankan akhlak tadi. Dan akhlak itu banyak sekali. Nanti kita akan bahas lebih lanjut pemirsa, dan juga Abi Quraish Shihab tetap bersama kami pemirsa di program Metro TV, yakni Memahami Islam bersama M. Quraish Shihab. Rumus untuk menghindarkan, membasmi sesuatu yang buruk itu tidak boleh mengakibatkan sesuatu yang lebih buruk dari itu. Baik, syukur jazilan masih bersama kami di program Memahami Islam bersama M. Quraish Shihab. Dan tadi di segmen pertama hingga segmen kedua telah kita bahas bagaimana banyak sekali kesalahpahaman dan juga terkait dengan bagaimana wajah Islam sesungguhnya. Tadi sudah di panjang lebar sudah dijelaskan oleh Abi bahwa Islam adalah agama damai. Kami hadir dengan senyuman. Rasulullah SAW membawa Islam, selalu menyebarkan Islam dengan mengedepankan akhlak yang luhur ya Abi ya. Jadi kalau ada pertanyaan ini sekaligus ini di segmen terakhir ini Abi, yang memang mewakili pembahasan kita di segmen 1 dan segmen 2, yakni terkait dengan salah satu yang bertanya ini. Assalamualaikum Prof, saat ini sering kita melihat fenomena orang-orang yang berdemonstrasi, berunjuk rasa. Tapi kok mereka kadangkala dan bahkan sering demonstrasi itu berujung dengan aksi anarkis. Bahkan aksi anarkisme demonstrasi itu selalu membawa-bawa atau mengatasnamakan agama Islam, bahkan dengan membela agama Allah lah semacam itu. Justru itulah yang kontraproduktif dengan wajah Islam yang sebenarnya selalu damai. Tapi demonstrasi mengatasnamakan agama Islam justru berakhir anarkis, Bi. Tafadhal, Abi. Betul. Yang pertama dulu yang kita ingin garis bawahi, menyampaikan pendapat itu tidak terlarang, baik perorangan maupun kelompok. Saya kira di negara kita juga itu dibenarkan. Ya. Dan Islam sendiri juga agama demokratis ya. Islam sangat membenarkan itu. Walaupun kalau dalam bentuk kritik, Rasul lebih senang kalau kita menyampaikannya secara langsung dan tidak di depan umum. Personal pribadi ya, bermuwajah langsung. Deh. Kita biasa demonstrasi dibenarkan, tetapi jangan sampai demonstrasi itu atau penyampaian pendapat itu berdampak negatif terhadap citra Islam. Ini yang harus dijaga, karena ada rumus untuk menghindarkan, membasmi sesuatu yang buruk itu
tidak boleh mengakibatkan sesuatu yang lebih buruk dari itu. Jadi kalau demonstrasi, silahkan demonstrasi yang teratur, yang damai, jangan menimbulkan antipati terhadap ajaran Islam, jangan menimbulkan antipati terhadap ide yang ingin disampaikan. Tidak ada sesuatu apapun yang dibarengi dengan kelemah lembutan kecuali memperbaiki dan menghiasinya. Tidak ada sesuatu apapun yang dibarengi dengan kekerasan kecuali menjadikannya buruk dan lebih buruk. Jadi hindari kekerasan. Sungguh heran seseorang yang ingin menggunakan kekerasan padahal dia dapat meraih apa yang diperjuangkannya, dia dapat meraihnya. Tapi kalau ide itu benar, kemudian disertai dengan kekerasan, maka kebenaran yang ada pada ide itu akan menjadi buruk karena kekerasan yang ada. Itu tuntunan Nabi begitu. Karena itu Islam seakar dengan salam damai. Kita ingin damai. Damai bukan hanya dengan orang lain, tapi juga damai dengan diri sendiri. Kekerasan itu biasa lahir karena kita tidak damai. Kita tidak berusaha damai dengan orang lain. Kita tidak berusaha Islam dengan orang lain. Kita bahkan boleh jadi kita tidak damai dengan diri kita. Sehingga apa yang terjadi? Kita meluap-luap. Kita berteriak-teriak. Dan teriakan-teriakan itu sangat sumbang didengar orang. Sehingga memberi citra buruk terhadap ajaran agama. Baik, Abi. Di penghujung segmen kita kali ini, Abi, boleh disimpulkan ibrah apa yang bisa kita petik dari paparan bahwa Islam selama ini banyak disalahpahami terkait dengan Muhammadanisme dan dikonotasikan dengan perang dan pedang semacam itu? Ya, saya kira kesalahpahaman itu lahir karena kedangkalan pengetahuan. Kesalahpahaman itu lahir bisa jadi juga karena tujuan-tujuan yang tidak direstui oleh kedamaian dan perdamaian. Kekerasan yang terjadi karena kita ingin mengambil jalan pintas untuk meraih tujuan, padahal boleh jadi tujuannya tidak benar. Mari kita persilahkan semua orang melangkah, meraih apa yang dikehendakinya, tetapi tidak mengabaikan perdamaian dan kedamaian, damai dengan diri, damai dengan orang lain, dan ketinggian selalu berada di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Masya Allah. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan tema-tema selanjutnya di pekan depan dengan pokok bahasan dan tema memahami agama Islam bersama M. Quraish Shihab dengan tema-tema lainnya tentu bersama kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menyaksikan Nabi. Metro TV